Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Santri Kalong Majapahit. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin rabbal alamin. Monggo kita sareng-sareng sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Untuk sahabat-sahabat Santri Kalong dimanapun berada yang ada di Indonesia, luar negeri, semoga tayangan-tayangan ataupun konten yang disajikan di channel kami semoga bermanfaat, semoga bisa diambil, dipetik hikmahnya, barokahnya maupun pelajarannya. Ya mohon maaf jika kemarin-kemarin ada yang tidak berkenan di hati panjenengan ataupun informasi yang kurang jelas. Itu mungkin ya kapasitasnya kita hanya seperti itu, makom kita juga hanya di situ. Jadi semoga nanti bisa memberikan wawasan ataupun pelajaran yang lebih luas lagi. Untuk konten pada malam hari ini, besok tanggal 24 ataupun kalau saya share nanti malam berarti hari ini tanggal 24, yaitu dengan fenomena langka sejajarnya planet-planet yang ada di tata surya galaksi Bima Sakti, Jupiter, Mars ataupun yang lain itu sejajar. Nah, ini akan kita cari tahu sisi gaibnya, apakah dengan sejajarnya itu membawa hal negatif ataupun ada sesuatu di balik di semua itu tuh, apakah ada sesuatu. Kita akan hadirkan yang mengetahui tentang ilmu astronomi ya kalau luar negeri astronomi. Seluruh negatif ada di mediator, keluar semua Allah, serangannya Mas ini keluar seluruhnya, hancur semuanya, kembali ya, gak ada yang nyerang Mas Adi, kembali Ibrahim mengirim Allah tantrum kelipat. Dan saya minta dihadirkan sosok gaib yang sudah dimuslimkan oleh beliau langsung, yang mengetahui tentang tata surya atau astronomi ataupun planet-planet yang ada di tata surya Bima Sakti dengan izin dan perintah Sang Yang Widi. Mohon berkenannya untuk hadir. Allah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu biar nggak ada penyusup ya Allah, dicek kebenaran buka hijabnya. Jika ada penyusup dalam tubuh mediator otomatis hancur, dilindungi oleh Allah seperti bola. Saya tadi menghadirkan sosok gaib ataupun jin atau yang sudah muslim atau siluman sudah dimuslimkan yang mengetahui tentang astronomi. Ya, Zaman sudah mendengar berita tentang sejajarnya planet-planet yang ada di tata surya kita? Sudah melihatnya langsung? Sudah. Apakah sudah mau mendekati presisi atau sejajar? Sebentar lagi. Ya, nanti pagi. Kira-kira ada gak sesuatu hikmah atau pelajaran yang bisa diambil atau apa tentang sejajarnya itu? Kalian bisa mengambil hikmahnya. Kalian harus tahu dengan sejajarnya planet itu, di situ sebentar lagi akan ada terjadinya kerusakan yang ada di bumi ini. Hal-hal negatif yang ada di bumi ini akan sering terjadi
untuk membersihkan seluruh dunia ini. Untuk menetralisirkan lagi agar bersih lagi. Jadi kembalikan ke Iya, nol lagi itu. betul. Berarti apakah dengan sejajarnya itu juga sebagai pertanda kiamat? Iya, tapi ya memang banyak yang tidak yakin. Tapi itu tanda kecil saja. Nah, kecil saja. Yang paling berarti kan maksudnya itu hari itu juga akan adanya kerusakan atau hanya Pasti ada. atau kedepannya Dimulai besok itu. dimulainya besok itu. Iya, dan seterusnya pasti akan ada kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini. Apakah ada hubungannya dengan perang yang Iya, yang ada di negara itu juga. subhanallah, mungkin ada lagi Karena di negara itu ada tempat-tempat tertentu yang pernah disinggahi oleh pendahulu-pendahulu. Pendahulu-pendahulu pada zaman dahulu pernah bersinggah di tempat mereka berperang itu. Sekarang tempatnya sudah rusak. Sudah tidak ada lagi kenang-kenangannya lagi. tidak ada lagi. Juga banyak kalau di Arab Saudi juga seperti itu. Iya, Hal-hal yang dilarang untuk masuk ke kawasan dirusak. itu Iya. dijadikan tempat wisata, jadinya kan rusak nanti ya. Iya, karena belum waktunya. Karena seenaknya manusia sendiri, maka seluruh alam ini mulai marah. Sudah tidak nyaman lagi dengan manusia-manusianya sendiri. Apakah bumi juga menangis melihat kelakuan manusia tersebut? Kalau bisa menangis, pasti sangat menangis. Saya sudah tidak bisa lagi membayangkan perasaan bumi ini. Jadi kalau sarane panjenengan, sarane sampean untuk kedepannya agar tidak ada kerusakan itu seperti apa? Tergantung manusianya sendiri. Kalau manusianya sendiri mau berubah, bertaubat, mungkin bumi ini akan senang. Dan Allah juga akan senang gitu ya? Iya, melihatnya. Karena ciptaannya menyembah Allah sendiri. Pasti Allah akan memberi ketenangan, ketentraman, kedamaian. Kalau manusianya sendiri tidak mau, ya sudah, terserah sendiri manusianya mau apa. Allah pasti akan menuruti kemauannya manusianya sendiri. Mereka mau seperti itu, ya dituruti. Nah, kalau dengan sejajarnya planet-planet yang ada di tata surya, apakah juga mengguncang alam gaib? Pastinya. Jadi tidak hanya alam manusia saja. Iya. Makanya banyak alam-alam gaib yang marah dengan manusia ya gara-gara itu. Yang membuat ulah manusia yang kena semuanya. Oh, Alam gaib tidak ikut apa-apa, terkena imbasnya.
Jadi jika kelakuan manusia ini masih rusak, buas, jadi seluruh alam juga merasakan. Makanya banyak alam gaib yang marah dengan manusia itu tidak suka, dan sampai alam gaib itu sampai meminta tumbal seperti itu. Juga kalau kalau dari alam malaikat, apakah para malaikat itu juga kalau sampean kan pasti kan gaib, pasti kan bisa melihat malaikat walaupun hanya bentuknya cahaya kan. Nah, apakah mereka itu juga tidak suka dengan kelakuan manusia yang seperti ini kan? Yang berbuat kerusakan di muka bumi ini? Seharusnya ya tidak suka, tapi mau gimana lagi, mereka sudah punya tugas-tugasnya sendiri, ya tidak mau ikut campur. Ada yang bertugas ikut campur, ya diselesaikan juga. Kira-kira ada nggak sesuatu yang menggemparkan dunia setelah kejadian ini, maksudnya sejajarnya planet akan ada muncul, ya nanti kamu akan tahu sendiri. Kalau diberitahukan tidak enak. Iya, kayaknya peringatan itu dengan sejajarnya itu, apakah itu juga peringatan dari Allah itu peringatan, hampir peringatan sedang, hampir besar untuk makhluk bumi yang ada di dunia ini. Semuanya peringatan untuk semuanya, peringatan untuk seluruh alam ya. Iya, maka Allah melihatkan kuasanya, sosok, fenomena itu sendiri, biar mereka tahu kalau Allah itu ada. Yang tadi sampean bilang akan diperlihatkan sosok. Siapakah sosok itu? Apakah sosok itu adalah pemimpin akhir zaman? Iya. Tapi mungkin kamu tahu, tapi tidak semuanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti. Walaupun tahu, tapi kan belum saatnya untuk mengucap itu. Apakah itu juga nggak baik kan? Memang, makanya diperlihatkan untuk orang tertentu saja. Oh, seperti itu. Iya. Untuk mereka, untuk wawasan mereka harus lebih semangat lagi. Jadi menjadi sulit contoh itu. Ya, sulit ya. Contoh sangat sulit. Tapi dengan orang-orangnya semangat ya, sedikit demi sedikit pasti bisa. Pasti bisa. Kira-kira ada gak sesuatu yang bisa disampaikan selain itu? Apakah hanya cukup sampai di sini? Cuma itu saja. Perkuat iman kalian. Jangan pelit-pelit dengan harta yang kalian punya. Sedekahkan kepada yang wajib menerima. Ya. Itu sudah dicontohkan oleh guru kami. Ya, beliau seperti itu. Dan beliau mencontohkan juga seperti itu. Bahkan hartanya itu gak habis-habis. Iya. Itu yang membuat suka dunia ini. Semua tersenyum melihat beliau bersedekah, sehingga beliau sendiri tidak punya apa-apa. Ya, seluruh alam ini
hanya bisa tersenyum dan hanya bisa kode-kode saja. Seperti saya ini, kalau tahu. Sampean kan ikut beliau, ikut berarti kan Iya, melihat dong perjalanan beliau. iya sudah. Saya ikuti dari dahulu. Ya, jadi kan pastinya kan tahu sejarah beliau, maksudnya perjuangan beliau yang diperlihatkan, yang paling ibaratnya yang baru kita lihat ya, seperti bulan puasa kemarin. Dan untuk kedepannya itu yang untuk korban, beliau sedekahkan korban itu, mengajak seluruh teman-teman, mengajak korban 40 sapi. Semangat Ya. Dan ini ada juga penyakit yang membuat resah para petani atau peternak. yaitu memang Berarti cobaannya. sebelum hari raya Idul Adha itu di ujian seperti itu ya. Iya, kalau tidak ujiannya kalian tidak dapat apa-apa. Kalau kalian bisa melalui ujian itu, seperti halnya anak sekolah itu, mereka ujian lalu dapat nilai. Kalian juga seperti itu. Kita ujian itu dapat nilai juga ya. Iya. Ya memang seperti itu sih, Malaikat yang menilai kalian tidak berhenti. tidak berhenti, setiap hari menilai. Tiap hari menilai siapa yang mau ikut. Malaikat yang menilai untuk kamu sendiri di akhirat nanti. Ya, jadi bukan guru sekolah lagi ya. Bukan. Guru hanya membimbing, hasilnya untuk kalian sendiri. Jadi gurunya ya tidak dapat apa-apa. Ya, karena itu tugasnya seorang guru. ya, seperti itulah beratnya seorang guru itu. Iya. Ya sudah, kayaknya nanti semakin melo ini saya. Sudah menangis. Terima kasih sudah hadir dan mau. Ya, sama-sama. Semoga Allah menaikkan derajat panjenengan. Amin. Nah, sama-sama sampai berjuang di alam gaib, Ya. berjuang di alam manusia. Iya, tetap semangat. Tetap semangat, saling menyemangati. Iya. Sampean juga sudah menyampaikan sesuatu yang kebaikan. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja kembali ya Allah. Ya. Pada tempatnya. Assalamualaikum. Dengan barokah salat sallallahu alaihi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah, seluruhnya efeknya, bekasnya, tubuhnya dibersihkan ya. Allah keluar. Jadi untuk sahabat-sahabat santri kalau Majapahit, sesuatu yang bisa kita ambil dari hikmah tentang sejajarnya planet yang ada di tata surya kita, galaksi Bima Sakti, sejajarnya. Mungkin kalau ini kan saya buat konten ini malam Jumat sebelum terjadinya, mungkin besok pagi ilmu astronomi juga sudah memberitahukan bahwa mulai dini hari sampai pagi, mungkin sampai siang bisa terlihat dengan bukan mata telanjang tapi dengan teropong. Dan ada sesuatu hikmah di balik itu, dan pasti juga ada sesuatu yang akan diperlihatkan oleh Allah dengan sejajarnya. Itu kan juga Allah menunjukkan kuasanya, bukan kok main-main. Allah menunjukkan kuasanya bahwa itu ada, dan peringatan untuk seluruh umat manusia agar iki wis koyo ngene rek ngono. Donyane dhewe wis koyo ngene, wis akhir zaman. Akhir zaman itu dimulai dari kelahiran beliau Kanjeng Nabi. Kita yang ada di sini itu sudah 1400 tahun berlalu. Berarti kita sudah ada di ujung tanduk. Berarti kita sudah mendekati hari kiamat. Ayo sama-sama memperbaiki diri, saling mengingatkan sedulur-sedulur, bertobat setiap malam,
saya sendiri juga kadang juga bolong, tapi harus saya kadang kalau males tobat ini saya merana ke sana ke rumah cakmul camian biar jadi cari teman untuk menguatkan diri saya aja masih butuh dikuatkan, masih cari teman-teman juga, teman-teman sama, kita saling membutuhkan, saling ada yang mengingatkan, menguatkan sama. Jadi jangan punya ego, wah aku wis ngene kok tak ngene wae, jangan seperti itu, saling. Kalau seperti itu nanti malah kena bisikan berat kayak Mas Putra itu. Ya, semoga bisa diambil manfaat maupun hikmahnya, barokahnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.